Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-64 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi ke-63, saya menyampaikan pandangan bahwa kalau kita mau mengambil referensi, maka kita gunakanlah kebijakan pergulaan nasional yang ada di Thailand. Saya pikir tidak masalah kita belajar dari negara lain yang sukses. Suksesnya Thailand sebagai pendatang baru pada saat market gula di dunia sangat kompetitif, katakanlah Thailand sukses menjadi eksportir kedua terbesar dunia untuk gula. Bapak Ibu sekalian, tentu di sini yang menjadi persoalan mendasar adalah cara pandang kebijakan. Thailand mengambil cara pandang kebijakan bahwa petani pabrik gula sebagai potensi nasional yang perlu dikembangkan. Kemudian industri gulanya dan petaninya bisa bekerja sama untuk mendapatkan win-win solution. Bukan untuk saling mencurangi. Tidak mungkin terjadi model seperti Thailand ini kalau kedua belah pihak saling mencurangi. Saya pernah bertanya, bagaimana cara merealisir supaya ada trust dalam bagi hasil? 70% gulanya milik petani di Thailand, 30% milik pabrik gula. Rupanya di sana ada audit nasional bagaimana untuk mendekati ke data yang sebenarnya di lapangan dan bisa saling mengkoreksi. Artinya apa? Transparansi, teknik audit, kemudian kesetaraan berkembang di Thailand. Kasus lainnya yang pernah saya kemukakan di gula ini adalah American Crystal Sugar Company yang melanjutkan, mengkoreksi, mentransformasi dari perusahaan besar yang bangkrut di Amerika sana. Thailand lain lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kebijakan Indonesia seperti yang saya kemukakan pada sesi sebelumnya akan mengandalkan pada pemodal besar dan mematikan petani? Kalau mau mematikan petani, ya sangat mudah sebetulnya dari angka-angka yang ada. Data BPS mengenai tabel input-output menunjukkan setiap impor 3 juta ton gula, maka akan terjadi kurang lebih pengangguran atau unemployment ya di sektor on farm sekitar 2,2 juta orang dan off farm sekitar 800.000 orang atau totalnya sekitar 3 juta orang. Nah, kalau kita balik ini ya, kalau tidak kita impor 3 juta ton katakanlah ya, maka kita bisa menciptakan kesempatan kerja on farm 2,2 juta orang dan off farmnya kurang lebih 800.000 orang. Andaikan ini errornya juga katakanlah cukup besar angka-angka ini, tetap masih kita bicara jutaan orang, penciptaan lapangan pekerjaan pada sentra-sentra produksi tebu apabila kita mengendalikan impor.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan model berpikir ini, kita bisa membangun suatu keunikan Indonesia. Apabila Thailand seperti itu, American Crystal Sugar Company seperti itu, Brazil lain lagi modelnya, India modelnya lain lagi, Indonesia apa? Nah, kami sejak dulu sering mempromosikan pemikiran bahwa mungkin model yang cocok untuk Indonesia, khususnya di Jawa, adalah model American Crystal Sugar Company, yaitu para petani tebu menjadi pemegang saham di industri gula dengan sistem manajemen yang lebih baik, lebih terpercaya tentu saja. Seperti di American Crystal Sugar Company, bayangkan dari perusahaan yang bangkrut menjadi established dan saya pikir sustainable karena peristiwa ini terjadi tahun 73 sampai sekarang. Mengapa? Karena ada hubungan langsung antara produksi beet di sana, kalau di sini nanti adalah produksi tebu, dengan income yang akan didapat oleh para petani itu. Cuma saja di sini, supaya win-win terjadi, seperti dimanapun suatu sustainability berkembang, suatu kinerja membaik, sistem teknologi yang dikembangkan harus saling terpercaya. Nah, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sering saya sarankan, buatlah koperasi petani tebu rakyat Indonesia, katakanlah. Lewat koperasi inilah mudah-mudahan bisa menjadi pemegang saham di perusahaan X, terutama yang ada di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang selama ini partnership terjadi. Bukan dengan mengeliminasi petani, kemudian mengambil pemodal besar yang tidak jelas apakah dia bisa memasok bahan baku atau tidak. Kalau petani jelas dia bisa memasok bahan baku dalam bentuk tebu dengan derivasi macam-macamnya. Kalau pemodal besar mungkin dia bisa memasok, tetapi dengan impor raw sugar. Dan kita tahu tabel BPS bisa dipakai sebagai alat analisa untuk melihat impact apabila industri gula di Jawa ini bahan bakunya bersumber bukan dari tebu para petani, tetapi dari impor raw sugar, maka apa impact-nya terhadap employment, income, dan impact lainnya termasuk impact kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian uraian saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya.